Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita hadir di podcast Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi Kosambi. Hari ini saya sengaja menghadirkan Pak Adi. Ini prakomnya Kecamatan Kosambi. Ya. Prakom itu apa singkatan sih? Pranata komputer. Pranata komputer. Ya. Beliaulah yang mendesain berbagai kegiatan dalam bentuk visual, audio dan sebagainya lewat Instagram, media sosial, juga YouTube Kecamatan. Nah, ini biar lebih tahu, lebih dekat bahwa di balik berbagai informasi program ini ada teman-teman di kecamatan yang mendalikan. Kami punya tim humas, salah satunya konseptor adalah Kang Adi lah, ya. Masih muda, kalau Adi takut tua. Ya, Ya. Selamat datang yang biasanya jadi tim sekarang jadi narasumber. Ya. Ini menariknya saya undang Kang Adi nih karena memang akhir ini saya lihat intennya tinggi nih, kegiatan aktivitasnya Ya, dari Pak. Kominfo, ada pelatihan, ada pembinaan. Tentunya ini juga perlu dibagi informasi sehingga ke depan juga dalam rangka pengelolaan informasi, publikasi, kegiatan kecamatan kita, desa kelurahan dan secara umum masyarakat Kosambi ini bisa juga terbaca, terlihat oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya Prakom itu apa sih fungsinya nih biar tahu nih. Oh ya. Ya, sebelumnya saya di Pratama Prakom dari Kecamatan Kosambi. Sebenarnya Pranata komputer ini tugas dan fungsinya lebih ke ya kayak dunia teknologi kayak gitu. Jadi istilahnya orang yang ditempatkan pada satu instansi itu yang mengelola tentang aplikasi digital dan lainnya sebagai hal. Jadi memang ini salah satu upaya ya Pemkab Tangerang melalui perangkat daerah mempermulakan teman-teman yang punya kapasitas, potensi, sudah bakat, minat dan memang fungsinya turun di setiap instansi, terus ditugaskan untuk mengelola atau maintain kegiatan-kegiatan lalu publikasi. Ini menarik nih sebenarnya karena memang hari ini juga kecamatan khususnya kami Kosambi terbantu nih dengan penugasan ini dan dampaknya atau manfaatnya terutama sangat membantu untuk terpublikasi berbagai kegiatan. Ini bisa dilihat nih lewat apa tuh media sosial kita, Instagram, ada website juga, termasuk kita ngembangin podcast ya, yang kita coba. Nah, ini orangnya nih, ini orangnya. Nah, salah satunya tim yang kita bangun di humasnya kecamatan. Kemudian apa yang sedang disiapkan dalam pelatihan yang dilakukan oleh Kominfo Tangerang untuk pengembangan kita? Oh iya, pengembangan karir. Ya. Pak. Kemarin waktu pelatihan. Sampai kopi ya? Oh iya, silakan Pak. Ngopi enak lu ini. Ya, gimana tuh? Jadi kemarin pelatihan itu kita tentang teori-teori dasar Pranata komputer itu seperti apa. Kita sambil evaluasi juga kerjaan Prakom itu ada nggak sih di OPD, di instansi apa namanya. Ternyata banyak. Dan kewalahan. Ya luas Pak, Prakom itu kayak tentang kita rumus Excel aja itu udah termasuk kegiatan Prakom. Karena kita pakai komputer kan. Iya, betul-betul. Iya, ngetik-ngetik gitu. Ya. Terus juga untuk sistem editing video yang biasa saya buat itu masuk kegiatan Prakom. Berarti tambah wawasan dong kemarin. Iya. Kadang kan orang yang belum tahu kegiatan Prakom itu saking luasnya. Benerin AC termasuk kegiatan Prakom, Pak. Padahal bukan. Kan? Itu udah ada teknisinya. Salah paham itu. Iya. Bukan teknologi yang AC-nya ya. Bukan, Pak. Digital. Prakom itu ya berkaitan dengan unsur utamanya itu dengan komputer, Pak. Pengelola media sosial juga. Nah, ini biar tahu nih konsep yang sedang dibangun di Kosambi apa nih? Konsep ya untuk yang mengelola informasi publikasi lewat digital. Oh iya, baik. Sebelumnya saya di Kecamatan Kosambi kurang lebih udah mau jalan 3 tahun. Saya pertama kali ke sini, tadinya saya lihat di Kosambi ini publikasinya ada, cuma kurang dimaksimalkan.
yang tadinya followersnya masih 1.000, sekarang ada hampir 3.000. 3.000 ya. Iya, itu berkat Pak Camat juga. Bukan berkat tim. Iya, berkat tim. Iya, kita jadi informasi yang nggak tahu, masyarakat tadinya nggak tahu melalui media sosial, melalui website, YouTube. Sekarang masyarakat jadi tahu, dan alhamdulillah setiap kali kita posting itu selalu ada yang namanya feedback, Pak. Itu yang penting. Bentuknya apa, komentar atau gimana? Kritik, komentar yang membangun tentunya gitu. Itu yang kita perluin ya. Jadi kita tahu kan. Ya, jadi hubungan kita sama masyarakat tuh semakin deket gitu lewat media sosial tadi gitu. Ya karena nggak semua masyarakat kemari apalagi rombongan zaman dulu mah demo ya. Sekarang cukup informasi sampaikan. Karena ada banyak kan, ada spandapor. Sekarang buat teman-teman di desa kelurahan khususnya buat ruang pengaduan. Jadi lebih cepat. Kita ada medsos yang kita gunakan lewat Instagram. Orang berkomentar, saking komentarnya judulnya A, komentarnya C, B, D. Tapi itulah kehidupan masyarakat. Nah ini konsekuensinya kita harus siap mental juga kan. Betul, Pak. Karena menjawab juga tuh. Terus yang lain nih. Kan ini kita juga banyak yang sudah kita lakukan. Tadi kan Instagram juga sudah banyak ya. Nah ini dalam rangka publikasi ke depan nih, pelatihan kemarin nih, apa yang diatensiin dari Kominfo untuk kita, kemudian dalam rangka lebih masif ya, mempublikasikan berbagai informasi. Apa nih, Pak Adi? Ya, kita jangan melupakan tugas kita sebagai PNS. Kemarin tuh dasar banget. Kalau kita ini pelayan, tapi pelayannya masyarakat. Iya. Bagaimana kita cara melayani masyarakat? Ya melalui informasi tadi. Yang misalkan di sini contohnya, Pak Camat, di daerah saya banjir, turun bantuan. Iya. Jadi Prakom di sini semacam menjembatani, Pak, menjembatani informasi yang nggak mungkin kan kadang masyarakat bisa langsung ngobrol ke Pak Camat. Nah, di sini kita saling menghubungkan antara masyarakat dengan pimpinan, jadinya komunikasi berjalan dengan lancar. Ya, artinya kan kehadiran media informasi ini baik yang sosial maupun yang kan Pemda juga punya website ya, yang juga berbagai kegiatan diliput baik tingkat kegiatan pimpinan maupun juga tingkat kegiatan masyarakat, sehingga informasi kita banyak sekali dan jadi kaya informasi yang nantinya menjadi mungkin sebuah inspirasi ya kan, mungkin sebuah bahan untuk bisa direspon ya kan. Ini kan salah satunya tadi nih. Nah mungkin ini khususnya Kang Adi nih yang mau dilakukan di Kosambi lebih jauh lagi, lagi untuk pengembangan khusus inovasi lah, yang nantinya nih apa duplikasi lah, terutama nih kan kita kalau sampai hanya di skala kecamatan selesai, nggak terjawab juga semuanya karena kita punya 7 desa, 3 kelurahan. Ini konsepnya apa nih dalam rangka buat jejaring? Kan tadi judulnya tuh Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi. Di sini ada stakeholder nih. Ini kayak kita konsepnya apa nih buat ke depan nih, barangkali nanti buat masukan juga nih buat kita-kita. Sebenarnya kalau Prakom itu inovasinya banyak, Pak. Kreatif, inovatif. Iya. Yang paling mengedepan apa nih? Inovatifnya, Pak. Banyak sih di pikiran apa nih kita mau, cuma itu dia tadi, kita perlu yang namanya kerja keras, tim, kekompakan. Jadi perlu ada tim ya. Nah, perlu ada tim, semacam kayak sesuatu yang belum digital kita digitalin, itu udah jadi bentuk inovasi. Kayak pelaporan masyarakat, keluhan, pengaduan yang bisa kita langsung tindak lanjut kayak gitu-gitu. Terus kayak pengurusan administrasi di kecamatan, bagaimana kita cara membuat masyarakat yang di rumah aja tapi kita bisa melayani gitu, Pak, nggak harus datang ke kecamatan. Nah, di situ mungkin cita-cita saya ke depan. Berarti harus buat sebuah inovasi lanjutan kan, samping yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kominfo, kemudian kita di wilayah sebagai perangkat daerah, kecamatan salah satunya buat konsep pengembangan yang memang ini kita perlu berencana nanti, jangan sampai hanya mungkin
masih di benak aja nih. Kalau kata orang di benak, tapi harusnya di eksekusi nih idenya. Ide doang. Kalau kita nggak ada action juga kan percuma. Nah, mungkin kita dimulai ya. Kita udah mulai kan, kita nih udah mulai banyak nih. Dan action juga kalau nggak ada kerja sama tim juga kurang gitu. Baik. Berarti ini temanya berarti ya tadi memperkuat tim kita. Betul, Pak. Tim yang tangguh, yang solid, yang nanti dalam rangka publikasi terus menjaga. Sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kita komunikasikan, tapi kesempatan ini paling tidak pengembangan kita melalui Prakom, dan nanti harapan saya sih ada jejaring juga nih sampai desa dan kelurahan, pemahamannya sama sehingga mereka juga gemar seperti kita mempublikasikan. Kalau hari ini tahun ini Kecamatan Kosambi ya bukan baru sih, baru sampai untuk pengembangan di link kecamatan, desa, kelurahan khususnya udah mulai juga nih. Marak nih 3 kelurahan sudah lumayan proaktif ya. Tinggal 7 desa PR kita. Nah harapannya juga nih, apa harapan buat desa sama kelurahan deh? Teman-teman jejaringnya nih. Oh ya, kalau harapan itu ya. Harapan lah. Saya kalau udah ngomongin harapan seneng Pak. Kalau harapan tuh ya ibaratnya kita di sini kecamatan, saya nggak ngomong maju, kita sedang berkembang ya. Nah di desa kelurahan juga saya harapan saya tuh mereka juga sama kayak kita. Jadi dari sisi teknologinya, humasnya, mereka juga aktif. Jadi mereka semua bisa melayani masyarakat di sekitar mereka. Nah untuk kedepannya mungkin nanti ada semacam bimbingan teknis juga. Berarti perencanaan program yang harus dituangkan dalam kegiatan kita kan. Jadi istilahnya Pranata Komputer di sini sebagai trainer, koordinator lah, untuk mensupport, menstimulus, menreplika buat teman-teman yang bagaimana sih cara melakukannya gitu. Untuk mudah-mudahan didengar sama teman-teman desa nih, sama Pak Lurah Pak Desa, sama teman-teman di sana untuk bisa nanti direplika, kemudian juga hal yang sama dilakukan oleh pemerintahan desa dan kelurahan seperti mengelola media sosial, terus website, itu desa juga harus punya ya. Berarti nanti pengembangan nih kan dengan begini barangkali nanti ada menggugah juga teman-teman untuk mengoptimalkan bagaimana dengan media informasi, publikasi yang ada di bawah ini terinformasi masyarakat, sehingga jangan sampai kegiatan banyak, betul program kita lakukan tanpa rekam digital, rekam jejak publikasi, dianggapnya nanti kita tidur semuanya. Betul itu Pak. Ya bukan berarti kita ingin dipuji, tetapi memang hari ini tuntutannya bahwa otentiknya ketika kita melakukan satu bersikap menyatakan apa yang ada, otentiknya ada di rekam jejak digitalnya, mana dokumentasinya, mana videonya, mana fotonya. Nah ini mungkin tantangan buat kita, terutama Kosambi nih, Kang Adi. Kosambi ini kayak diskusi jadi ini. Kenapa? Karena Kosambi ini wilayah yang paling ujung nih. Ujungnya Kabupaten Tangerang ya. Paling ini Pak. Ya, tapi kalau dibalik kita mukanya Tangerang, karena bahasa dengan kota Tangerang dan DKI Jakarta, yang notabene-nya sedang bertumbuh kawasan pengembangan, yang artinya walaupun di ujung bukan berarti kita harus tinggal, justru kita harus lebih maju dan intens mengangkat publikasi media informasi yang kita lakukan sekarang, sehingga ini menopang juga pemerintah daerah untuk pengembangan informasi lah, terutama jangan sampai nanti di ujung dianggapnya tidak terpantau, padahal justru kita harus menampilkan, dan ini sudah kita wujudkan, berproses ya. Hari ini kan kita sambil learning by doing ini, belajar, melakukan terus. Nah harapannya harapan di Prakom nih. Saya berharap nih hari ini jadi hostnya merangkap jadi harapan, sama-sama harapan. Baik, saya rasa itu hari ini yang kita dapat kita diskusi sejenak. Mudah-mudahan ini buat informasi teman-teman di yang lain. Ayo sama-sama kita semangat untuk bagaimana menumbuh kembangkan etos kerja, dan terlebih teman-teman di Prakom, juga teman-teman yang mengelola media sosial yang ada di perangkat daerah, di lingkungan dan sebagainya, untuk memberikan hal-hal yang sifatnya membangun. Karena dengan ini kita bisa memberikan informasi yang benar, yang sesuai, dan nantinya menjadikan modal dasar untuk informasi lebih lanjut, dan ini bisa digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Karena nggak salah informasi, nggak salah mendengar, tapi juga melihat juga apa yang kita lakukan ini nyata dan jelas. Selesai itu hari ini, terima kasih Kang Adi atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti tindak lanjut dari pelatihan yang kemarin
bisa diimplementasikan dan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan di kita. Saya terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.